Discord nih. Penting nih. Penting ini ya buat bisa. Oke, sip, udah nyala. Oke, Mau lanjut. ambil sesuatu. Oke. Fani. Ngerahin, Matt. Marah. Ada Apis masuk. Udah banyak Ditungguin. bilang Harus dari nggak masuk nih, harus. jokshot kemarin. Terus mau gambar Harus apa? nggak ada nih. Biasanya mau ini deh. Apis kok ada Coba di PC. Di CP. Guide cam nggak kebalik. Boleh nih apa gimana? Tadi yang keluar yang minta pengen tar dulu siapa tadi? Rani. Udah selesai kok. Udah. Aja nih. Oke, lanjut. Ya. Pertama-tama buat start drawing kalau nggak tahu ini bener-bener dari awal banget. Jadi itu nggak ada layer, terus unitnya belum diatur. Buat bener-bener di awal lah. Ada yang masuk lagi. Terus nih di sini nih pas lu udah masuk, lu tuh ngatur apaan tuh unitnya dulu. Unitnya, aduh gue belum itu lagi. Putus. Yang biar kelihatan unitnya apa ya? Biar kelihatan yang gue ketik. Gue lupa software-nya apa. Bentar. Ada di dokumen software. Di software terus ada di sambil makan ya, anjay. Apa yang makan tuh? Gak apa sih, kan enjoy. Iya. Lupa lagi buat bisa kelihatan itunya. Ini layarnya Sayed kok. Enggak. Gue ngomongin aja yang gue ketik deh. Gue lupa yang buat kelihatan di layar yang gue ketik. Pertama nih, gue udah start drawing kan. Terus lu ketik unit, kelihatan nggak unit? Aduh, kelihatan nggak yang gue ketik? Kelihatan. Pelan-pelan jelasin ya. Ketik units. Nah di sini itu buat ngatur unitsnya. Ini apa dah? Unitsnya kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah di sini nih ini lu bisa ketepatannya itu bisa 0,0. Jadi kelihatannya nih bisa nggak ada desimalnya, bisa nggak ada koma-komaannya, bisa sampai lu segini. Ya kan? Gue sih bisa 2 angka di belakang koma nih. Terus ini bisa milimeter atau mau sentimeter ada di sini. Terserah mau sentimeter atau milimeter. Kalau milimeter tuh, kalau misalnya mau ngikutin dari Pak Dodi, jadi lu tinggal ngeliat angkanya, nggak usah pakai koma-koma, bisa pakai milimeter. Tapi tergantung kebiasaannya gimana. Sekarang milimeter aja lu deh. Terus. Tapi Pak Dodi biasanya apa? Pak Dodi biasanya apa? Milimeter. Milimeter terus, kan? Tapi biasanya gue senti gue bikinnya. Milimeter aja nih ya. Nih, terus yang kedua, lu buat layar. Kayaknya udah kasih tahu di YouTube deh. Buat layar caranya tuh mencet LA. Dah. Apa? Mencet apa? LA.
Ini udah gua atur ada di samping. Jadi kalau misalnya gua butuh layar, gua tinggal mouse gua tinggal gua kesampingin. Tapi kalau lu biasa nih kayak kotak terbang gini, aduh, bentar maaf. Kayak kotak ada di luar nih. Biar gitu. buat gua nih biar enak. Jadi tinggal kesampingin aja. Oke. Tutup. Jadi ntar kalau lu butuh layar, tinggal lu kesampingin mouse lu. Ada nih di sini. Oh, yang Ya. warna garis. Dah. Yes. Ya, Terus agaknya. layar yang pasti lu buat itu pertama adalah garis as. Tahu garis as kan? Oh ya, Tahu. As ya. ya. Ini lu buat layar di sini nih. Warnanya bebas. Warna kuning nih kalau nggak salah. Ini layar kalau nggak Alt N lo bisa no. Ini lu buat garis as. Garis as. Ya kan? Garis as biasanya tuh dash dot karena belum di load nih karena garis yang ada di file ini belum ada apa-apa, baru ada continuous doang nih. Lu harus ke layar ya, lu ke line bacanya apa nih? Line type-nya lu ketik, lu pencet, terus nih ada load nih. Kan ini kan baru satu doang nih, solid line. Ini lu load. Iya. Terus nih ada dash dot. Long dash dot ini buat garis as. Pencet, terus lu oke, itu udah keganti tuh. Terus yang selanjutnya lu perlu bentar apa ya? Lupa. Mau bikin apa kita? Mau bikin misal balok ya, balok. Kalau mau bikin balok ya tulis aja di sini, misal balok. Atau lu mau buat nanti kolom, tulis di sini kolom. Terus misal mau buat lain apalagi dimensi. Dinding, dimensi. Dimensi pada tahu nggak? Dimensi itu apa di AutoCAD? Dim. Ukuran. Di ukuran ya, itu buat ukuran itu Ya, biasanya ukuran. beda lagi layarnya dibedain. Kalau gua ya, cuma kalau Oke. orang makanya nggak tahu. Dimensi ditulis ini. Terus biasa kalau nge-hatch, tahu nge-hatch nggak? Tahu. Hatch tahu. Asir. Arsiran itu dibuat beda lagi layarnya. Tulis di sini hatch. Terus teks itu beda sendiri juga. Buat lagi layar di sini teks. Ya pokoknya buat layar dulu pertama. Setelah itu, aduh jatuh. Iya, Setelah itu, kedengeran nggak suara gua? dengeran. Ya, oke. Setelah itu lu ganti warnanya nih. Sebenarnya sih terserah, cuman seharusnya ada standarnya. Cuman karena pada odinya ngajarin kita terserah aja lah ya. Color di mana color? Color maksudnya. Color. Colornya nggak tahu. Kolor. Ya Allah, ngangkat. Hilang. Kok ada Klik kanan kali, klik kanan. Kok dia menghilang dari ini nih. Oh ini nih. Itu tuh kolor. Ini. Itu no. Garis as kalau gua biasa warna biru, lu terserah udah warna apa aja. Pink, baik pink apa warna apa lagi? Pink mana? Merah. Pink yang mana pink? Aduh banyak banget. Itu pink ya Allah. Ini pink. Pink. Merah. Merah. Terus dimensi. Kuning. Ini apa? Kuning. Kuning biasa teks. Oh. Ya, hatch itu bisa Ya. warna gelap. Keska. Sorry. Teks warna kuning. Dah, terus atur yang diatur apa lagi? Teks. Sebenarnya diatur ini nih, diatur ketebalan, cuman pada ini yang ngajarin juga kan, jadi nggak usah lah ya. Biasanya ketebalannya tipis nih yang hatch. Cuman karena kayaknya nggak diajarin, nggak dinilai deh, jadi nggak usah lah ya. Oke, setelah itu gue saranin buat kalian nih nge-save sebelum buat UAS, save file ini, misalnya template. Jadi pas lu mau mulai UAS besok, tinggal buka file ini yang udah ada layarnya. Gitu kan? Oke. Caranya tadi ulang. Tinggal di save aja. Jadi lu buka file ini nanti. Jaga relas. Jadi filenya tuh udah ada LA-nya kan.
Iya, udah ada Jadi kalau layarnya. misal lu setiap mau bikin gambar baru nggak perlu apa nyeting-nyeting lagi Nyatin. kan? Iya, Iya. benar. Oke. Terus Ya, mau contoh gambar apa deh contohnya? baru pikiran. Enggak, jangan contoh gambar apa. Langsung Oh, aja dasar uasnya. dulu. Yang buat UAS aja. Iya, yang buat UAS. Buat apa nih kira-kira? Uas Toolsnya kan aja ini ya, gue kolom kenalin kan? toolsnya aja ya. Apa? Ke dimensi Buat dimensi taruh ini dulu, buat shape dulu, 3D. buat rectangle, buat apa namanya? lingkaran, buat line. Udah berapa nih? Kolom. Sebelum itu gue kenalin dulu nih, ada namanya ribbon. Ribbon di bagian atas nih ada line, polyline, circle, arc, ya macam-macam lah di sini ada toolsnya. Cuman kalau saran Oke. gue, lu mesti hafal comments-nya. Jadi lu nggak perlu. Kadang ada yang gue liat orang make nih diklik terus lu kayak gini. Itu lama nih bakal lu nyari-nyari toolsnya dulu di atas. Nah, gue ajarin kemarin paling dasarnya. Pertama itu line tau lah L ya. Pencet L. Ya. Nah, di sini tuh bisa ada line. Nah, nanti ada tipe lain lagi yang selain mencet L ada namanya polyline. Polyline itu kayak garis yang bisa nyatu kalau lu buat. Cuma Apa? bedanya ini kan Polyline. beda nih Nyatuin objeknya bukan? nih. Ini kan satu objek yang berbeda nih setiap lu buat line. Terus kalau lu mencet L, lu klik ke sini. Ini tuh line-nya satu. Itu. Oke. Ini ya. Terus ada lagi namanya tuh rectangle. Rectangle tuh REC. Ntar ada tuh rectangle. Mencet OK. Nah, ini lu bisa buat rectangle di sini. Terus kalau misalnya lu mau buat rectangle sesuai dimensi, lu bisa pencet rect. Lu klik dulu di mana mau lu buat rectangle-nya. Ini bisa buat kolom. Terus lu mau buat berapa? 15 kali 15 kolom nih. Lu bisa mencet di sini tuh. Pas. Lu klik di mana? Terus lu bisa masukin nih input datanya nih. Lu mau berapa ukuran? Misal 15 kali 15. Lu bisa pencet 15. Terus lu pencet tab kan? Tab 15 tuh bakal berubah tuh ke samping. Lu tab 15. Nah, bakal ada nih di sini ini kecil, berarti kita harus gedein. Kita pindahin ntar pertama. Koma juga bisa koma. Koma mesti pakai titik. Koma bisa, saya pakai titik. Ini kan ukurannya milimeter, maaf. Tes. Suara kedengeran nggak? Dengeran. Suara. Berarti 15.15 ya. Rata-rata 150. Gitu kan. Ini kan karena milimeter kan? Tapi kalau misalnya 15 enter, habis itu 15 lagi nggak bisa ya? Ini tuh 15 kali 15 lagi. Kalau lu mau buat 15 kali 25, 15 tab 25, udah gitu aja. Oh, oke. Salah. Iya, Deng. Iya, nggak jadi, Deng. Tab 250. Nah, tuh kan jadi beda kan? Jadi nggak rectangular, jadi persegi panjang. Oke, dan ini tuh satu objek nih. Misalnya lu buat rectangle, kan kalau misalnya lu buat pakai line lama nih. Gue nggak tahu tuh yang diajarin Pak Adi pakai koordinat belum pernah pakai. Gue kenapa nih? Iya. Jadi ini line-nya bisa milih di mana aja. Kok ini saya beda ya? Saya kok pakai FN. Bentar lah. FN 8. Misal ini mau berapa tadi? 25. Salah 250. 250. Kalau lu salah lu bisa mencet Ctrl Z ya. Terus ini 150. Ini 250. Terus ini 150. Nah, ini kan satu objek nih. Dan ini kan nggak satu objek nih per garis. Dan rectangle yang ini itu bisa lu rubah jadi kayak ini nih per masing-masing objek. Kalau misalnya lu mau ngedit atau mau ngapain, bisa lu hancurin satu objeknya ini. Caranya gimana? Caranya itu mencet explode. Oke. X, komennya tuh X, explode. Terus spasi. Jadi objeknya yang nyatui tadi itu bisa bakal jadi objek tersendiri. Satu-satu. Terus apa lagi ya? Circle tuh mencet C terus spasi. Misal di circle ini tuh bakal masukin tuh radiusnya. Mungkin yang kemarin dibahas sama Pak Dodi tuh ini radius sama diameter tuh beda.
pas lo input di AutoCAD ini nih bakal masuknya tuh radius. Terus kalau misal lo masukin diameter, misal diameternya 8, ini kan ada di bawahnya tuh ada komen lagi nih, kayak komen tambahan nih, diameter. Iya. Kan? Lu bisa mencet D atau bisa mencet itu. Bisa klik D itu. Ini baru ini masukin diameter yang benar. Diameternya misal 8 kemarin ya. Kemarin tuh 8. Nih buat 8 nih, 8 mili. Nih. Kalau Gua misalnya coba lu bikin lagi. kalau misalnya lu buat tadi radiusnya 8 tuh bakal 2 kali lebih besar kan? Karena kalau lu nggak ngatur Ya. diameternya. Oke, terus apa lagi nih kira-kira? Coba tadi ulang yang pakai diameter. Yang pakai diameter pertama mencet C, terus Iya. diklik nih lingkarannya di mana. Terus Oke. tekan D spasi. Tuh, Iya. baru nih bisa jadi Oh. diameter. Oh, Apa baru lagi? masukin angkanya. Baru masukin angkanya. Oke. Apa lagi ya kira-kira ya? Langsung mau buat objek aja nih, langsung mau buat gambar padot. Apa gimana? Boleh. Iya, langsung ke UAS. Ya langsung biar cepet. Langsung aja biar Ntar gitu kalau ya. nggak ngerti besok bisa lagi gitu. Oke. Gambar padot dari mana ya? Yang gampang dulu apa yang susah dulu nih? Ya, gampang. Gampang dulu lah. Gampang aja lah. Gampang aja Ntar kalau gue nggak bisa. gambar padot ini dari mana ya? Gue masih nyimpen ya? Takutnya nggak nyimpen lagi. Ini kalau gue buka, tahu kelihatan nggak sih dia? Enggak. Enggak. Nggak ketutupan. Ini ada yang nyoret-nyoret aja. Tugas mana ya? Tugas yang gampang ya. Tugas 6 kayaknya lebih jelas deh dia. Gambarnya tuh. Gimana dia? Kita tuh jadi UAS materinya sama kayak tugas 7 gitu. Gak tahu tugas 7, nggak tahu yang mana. Aduh, salah. Katanya Bapak itu nggak sih? Apa namanya? Apa tuh? Tulangan. Apa sih? Lupa deh. Ulangan ya. Dia Tulangan. ngomongnya tugas yang kemarin emang. Ntar coba-coba Nggak tahu. gue baca lagi. Kan lu nanya waktu itu kan. Habis itu Bapaknya jawab Nah. tentang apa gitu. Ah, Gue lupa. oh nih gambar tugas nih. Gambar tugasnya kelihatan nggak di lu nih? Katanya dia cuma jawab gambar yang sudah dibuat tugas Aduh, kemarin. terlalu rancu kayak gitu. Ih, berarti Tapi bisa gue jadi. mikirnya yang terakhir sih. Tapi nggak tahu Terakhir. deh. Yang tugas Kalau 6 gue mikir gambarnya ya. random deh. Tugas Kalau 6 gua tugas malah Kalau mikir enggak ya campuran dari semua Campuran. tugas. Meren. Oh, dibikin semua. setengahnya bisa basicnya sih, bisa basic mah ngikutin aja tuh gambarnya nanti. Ya pas UAS zoom lagi berarti. Ini gambar ini kelihatan nggak gambar tugasnya dari Pak Dodi? Enggak. Enggak. Cewek gue meninggal. Mana caranya? Kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Nah, Beda aksir-aksir. Asir-asir. Ya udah. Iya. Bisa, Deng. Belum. Bisa, Deng. Bisa ada. Belum. Gue dulu aja ya gambarnya. Udah. Kelihatan nggak? Gue zoom nih, gue gedein. Kelihatan. Kelihatan. Nah, yang mau kita buat misalnya kalau kita disuruh buat denah nih. Pasti kan ada as nih. Ada as, ada Bentar, ini tugas berapa? tugas 6 ini. Jadi kita manual gitu ngerjainnya. Habis lagi di Misalnya puncak manual. ya. Habis lagi di Kalimantan. Manual. Berarti kayak yang dulu pas di kontak dong. Iya, kayak gitu. Yang mana tuh? Ya, kita Kontak. kayak ngerjain Yang denah-denah. komputer dulu itu. Komputer terapan. Gimana komputer? Maksudnya gimana? Komputer terapan. Iya, dulu kan juga pernah disuruh bikin denah kan, Bikin tapi ini kan denah-denah lebih gitu. banyak. Nah, Iya, ini kan lebih sama aja ya. Ini sama aja ya. lebih Ya, banyak. udah ngerti Ya, belum ini? semoga Gua UAS. ajarin lagi nih. Kalau misalnya udah pada ngerti mah nggak lanjut yang lain. Nah, ajarin. Ini aja. Ajarin aja gitu. Tuh. 7 aja tuh. UAS nih Tugas soalnya. terakhir. Tapi Ini kan pas ada UAS. apa ya ini nih? ABCD itu apa namanya? Apa yang termasuk As dimensi? nggak sih? Itu as Bukan, nggak bukan. sih? Ini kan ada As. ada koordinatnya nih. Kan ada 1, 2, 3. Tau gue itu as deh. Kayak E, D, C, as D. E, Iya, itu as D, asnya. as C. Iya, As, iya, itu. as horizontal vertikal.
Bentar, ini nggak ada dimensinya, lupa gua. Tapi ingat sih, ini kalau nggak salah 5, Lah iya. yang B2 di sini nih 5 terus 6. 5, anggapnya 500 lah ya, 500. Terus di bawahnya tuh 400, di bawahnya lagi tuh 500. Oke, kita buat dulu nih. Ya kan, sesuai Dena dari B nih. Jadi B berarti kita bikin vertikal dulu garisnya nih. Bukan vertikal, bentar, horizontal, maaf. Saya salah. Bikin asal aja pertama. Kita rubah nih ke garis as. Terus mencet namanya tuh offset. Pencet O komennya. Habis O itu tadi kan 5.000 kalau di milimeter lah ya. Tuh, Sipa masuk kalau Sipa ajarin bantuin. Lah, maaf nggak bisa dipencet. Nih, kan udah bikin garis asal-asalan nih yang horizontal. Terus lu mencet offset. Di sini nih lu mesti masukin dimensinya misalnya tadi kan 5.000 lah, anggapan bukan 500, 5.000 kalau 500 cm 5.000 ya kan. Ini tinggal diklik garisnya, lu offset ke bawah, bakal ke offset 5.000-nya kok gede ya. Iya bener gede 5.000 ya kan. Terus misalnya tadi yang ke bawahnya lagi tuh 4.000, mencet offset terus 4.000 ke bawah. Nah, habis itu yang bawahnya lagi kan misalnya 5.000, offset lagi ke bawah 5.000. Ih, cepet sekali. Itu apa? Ya, maaf. Masih. Bisa 5.000. Ya kan, terus nih ke bawah. Nih, tadi gue ternyata buat garisnya terlalu kecil buat referensi, seharusnya garisnya yang gede, yang panjang. Jadi buat gedein gue, itu garis kemana aja, tapi ada ya yang tegak lurus ya. Garis tegak lurus, udah buat yang bisa nabrak semua ini bisa nabrak ke dia nih. Terus lu komen ya, X spasi. X itu namanya Bisa 2 kali. spasi 2 kali. Kenapa spasi 2 kali? Karena kalau spasinya cuma sekali, itu lu mesti select objeknya. Setelah select objeknya, apa bentar balikan. baru lu ke sini. Kalau lu misalnya spasi 2 kali, itu bisa jadi reference objeknya tuh di mana aja yang bisa nabrak. Kalau gue kadang kalau buat cepat langsung aja X spasi gitu. Terus lu di gini nih, jadi panjang kan ya. Terus kita buat lagi yang vertikalnya. Nih. Terus tadi yang vertikalnya berapa nih ya? Aduh. Punten sekedap. Ya. Itu Apa yang garis biru itu pakai line biasa. Iya, biasa. Garis as. Ini layernya. Oh, dia pakai layer garis as, iya, tapi line biasa kan? Ya, oke. Pak, Sipa, buka suara dong Sipa, kalau gue ada yang kurang ntar lu pakai gitu. Sipa, lu nggak ada suaranya. Ajarin dinding tarik. Kata Siva, ajarin dinding tarikin biar cepet. Ntar dulu itu advance bang. Lama ntar. Ini cewek. Susah. Oh iya Mbak, maaf. Gue ini nggak ada. Mang, ini tadi satuannya apaan, Mang? Satuannya mili, Bang. Milimeter. Oh iya. Lanjut nih. Misal ke sampingnya tadi, anggapan aja lah ya. Sampingnya sama kayak tadi nih, 5.000. 5.000, ke sampingnya lagi tuh 4.000. 1.000. Offset. Offset ya? Iya, pakai offset dia. 5.000. Ya kan? Yes. Ini kekecilan ya? Nggak biarin. Terus setelah ini, lagi ya? Setelah ini kita lihat lagi gambarnya kira-kira apa yang mau dikerjain. Kolom dulu. Pertama caranya lu ganti layarnya ini ke kolom nih. Ke kolom lu tinggal rectangle. Tinggal kolom lu mau berapa? Kolom lu 15 sesuai dinding. Atau yang dinding ini kalau nggak salah 20 deh. 20 berarti 220 cm. Kalau di sini kan jadi 200. 200. Ini nih kecil nih. Nah, biasanya untuk kolom dikasih hatch. Hatch-nya tuh hatch solid. Kita berubah lagi nih layarnya ke hatch. Terus pencet H spasi. Nge-lag terusnya. Terus ini ada rubah jadi solid nih. Kelihatan nggak sih solidnya di bagian atas? Kelihatan. Rubah nih ke sini. Terus udah
Itu terserah nih mau dijadiin blok apa enggak. Kalau gue sih kadang dijadiin blok. Nah, Gimana tuh maksudnya? di blok itu maksudnya, jadi dia dijadiin satu objek, tapi bakal keinget sama AutoCAD. Jadi lu bisa nginput bloknya walaupun udah kehapus. Gimana caranya gue Gimana? Ulang-ulang nggak ngerti. Gue jelasin blok gimana ya? Bentar. Jadi objeknya tuh lu jadiin satu. Terus kalau misalnya objeknya kehapus, bisa lu panggil lagi dari komen AutoCAD walaupun objeknya tuh hilang. Lu nggak sengaja kehapus. Nih, gue gitu. nih, lu blok dulu itemnya. Terus lu mencet B. Terus baru lu spasi nih. Ini bakal muncul tab lagi nih, block definitions. Lu mau namanya nih apa bloknya? Kita tulis saja kolom. Kan? Terus ini ada pick point. Kalau misalnya lu nggak mencet pick point ini dasar picknya tuh bakal dari koordinat yang ini, bakal jauh banget nanti. Bakal pas lu panggil lagi dia bakal hilang entah kemana. Jadi lu mesti setiap blok itu harus specify pick point-nya nih. Pick point bukan specify. Itu apa? Kolom. Pick point. Terus ini di tengah. Kan? Terus habis itu allow exploding nggak usah lah ya. Oke aja. Yang mau gue maksud kalau misalnya dia hilang bakal bisa dipanggil lagi, ini misalnya kita hapus nih. Ada komennya namanya tuh insert. Jadi tuh dia keinget ada ama AutoCAD-nya tuh bakal kesimpan. Kalau misalnya lo hilang bisa dipanggil lagi, ini bisa mencet oke, ya kan? Ini specify tadi yang udah kita atur specify poinnya, itu bakal kayak gini nih. Kalau misalnya lo nggak atur tadi, ini specify poinnya tuh yang di sini. Aduh, mana tadi? Yang ada di koordinat ini terus jadi kayak nggak ada gitu itemnya, padahal mah titiknya referensi jauh. Tadi bloknya tadi pencet apa? Mencet B. B. Oke. Sip. Kasih nama pick pointnya di tengah. Misalnya di tengah. Ini taruh di sini, kan? Terus gimana cara mindahin ke tempat lain? Kita pakai insert lagi apa enggak? Enggak. Kita bisa copy. Itemnya. Caranya gimana? Bisa Ctrl C, cuman capek. Bisa juga CO. Ini CO terus kayak specify, bukan specify, pick point lagi. Lu bisa pick point di tengah sini atau lu bisa pick point di tengah sini, terserah. Atau kalau mau random juga bisa. Cuman kalau random itu bakal susah nentuin ujung-ujungnya mau di mana diletakinnya. Misal kita spesifik pick point-nya di sini, terus lu mau di tengah sini kan susah kan, nggak ada referensinya. Jadi lu misalnya objeknya di tengah objek. Terus jadi lu bisa ke sini. Bisa ke sini lagi. Bisa ke sini. Nah, misal ada di setiap ujung-ujungnya nih ada kolom nih. Nah, jadi tinggal copy aja semua. Terus di copy lagi ke bawah. Kalau misalnya sama lah baloknya ada di situ. Tolapnya maksudnya. Copy-nya. Ada yang tanyain nggak sampai situ? Jadi keren banget. Enggak. Nggak ada. Terus dikolongin gokil bro. Goyang. Multi copy-nya gimana? Mencet CO. Iya, kopinya pakai. Blok dulu gitu kan semuanya. Enggak, gua itu pernah kopi itu pastenya cuma satu doang, jadi nggak otomatis pasti gitu. Gimana? Gak kenalan? Gua ngopi nih. Bisik ya? Suara lu kayak ini dah. Kecap apa? Di mana sih, Pis? Berisik. Lagi camping habis. Camping. Di puncak. Kelamaan nggak? Aduh, liar. Habis nggak jadi nanya. Ini loh, maksud si Hafiz tuh dia kalau nge-copy itu cuma satu doang. Kopi cuma satu doang maksudnya. Iya kan? Dia mau langsung banyak kayak lu gitu loh tadi. Iya, itu gimana? Gini kan, pertama kan tadi kan gue copy dulu nih ke setiap garis yang misalnya ini kita tulis aja itu misal A di garis A ini kan. Jadi kan gue copy nih di garis A ini nih.
ke sini kan. Terus ini gua copy lagi sampai selesai lah ke ujung. Ini baru ini gue seret semua nih yang ada yang udah di garis A ini Itu yang tadi. Ya kan? Yang pas lo mindahin ke setiap titiknya itu, nah lu tuh mindahinnya tuh satu-satu, enggak continuous ngerti nggak sih? Bisa rame, bisa semua. Bisa rame. Bisa banyak opsi maksudnya. Lu pakai komennya Bisa ramean. CO apa enggak, Pis? Iya, ada Nah, kontrol gua lupa aja. kalau CO satu-satu. Gue cek aja, gue cek terus gue scroll cari yang copy. Bener Kan kan? kalau cek doang sih toh. Menggema deh suaranya. Itu lagi di Kalau mana cek sih? Gua. CO jadi Nah, pokoknya di klub anjay. Di klub. Lanjut. maaf gak kedengeran. Lanjut. Gini kan, pokoknya tadi gue mencet CO. Jadi itu bukan satu doang. Oh iya, gue ngerti. Jadi Bukan, pas cuma satu kan, pas lu cuma satu terus udahan tuh di situ tuh. iya gitu, nggak continuous. Ya continuous. Gue Ya. nggak tahu lu komennya tuh CO apa bukan. Kalau CO pasti continuous. Oke. Ya tuh ini. Coba. Ini gue nggak pakai komen lain, ini CO. Mungkin ada settingan lain nih di CO, ada nggak? Nggak ada settingan lain di CO. Kalau misalnya mencet Ctrl C ya, ini gue contohin Ctrl C nih. Terus Ctrl V. Dia objeknya juga bakal nganclong kemana, misalnya copy ke sini. Udah itu satu doang, bakal ke copy satu. Ya itu kalau pakai Ctrl C Ctrl V. Lanjut lagi aja ya. Ini CO lagi nih. CO di objek tengah. Terus sini. Terus setelah itu ngapain lagi? Coba lihat dulu gambarnya. Kita buat baloknya lah ya. Ini bukan balok, bentar, beam. Beamnya lantai 2 sama aja sih sama balok. Caranya tuh mencet ML tuh multi-line. Jadi dia tuh bisa mencet 2 garis, bikin 2 garis sekaligus. Caranya ML, terus nih ada justification, ada scale, ada style. Pertama lu ke justification. Ini ada top, ada zero, ada bottom. Itu kalau top ini bakal reference point dari ML-nya itu ada di atas, ada di tengah, zero tuh di tengah dan bottom tuh di bawah. Kalau misalnya gue buat kan ada reference-nya kan garis as, berarti kita mau reference-nya ada di tengah, dong, chat zero. Terus scale ini buat ngatur berapa jarak antara 2 garis itu. Ini diatur sesuai sama ini nih, sama baloknya misalnya ukurannya ada berapa, tergantung sama ukurannya. Dan kalau nggak salah baloknya ini itu 20 kali 40. Dilihat dari atas kan 20-nya doang. Kalau 20 kan itu senti. Jadi kita buat ini justifikasinya 200. Nah, setelah ini kita bisa dari garis as, bisa kita kesanain. Ngapain, Ajis? Yeah. Sini. Terus ke bawah. Tadi nggak ngeliat tuh gambarnya gimana. Ini kalian aja dulu ya. Jangan nih. Ini jangan semua aja. Cukup sampai sini nih. Terus ini bisa di-copy nih ke samping-samping. Tadi copy-nya misal ke sini, sama ke sini. Ya kan? Terus ada lagi garis yang ini nih, yang horizontalnya. Udah, jangan semua. Beberapa aja biar cepat. Beberapa aja jangan semua. Beberapa aja. Boleh kita ulang ke yang M line tadi. Jadinya. Hit. Tanya. M Said. line-nya tuh Rara. Kenapa tuh? M line-nya boleh minta ulang nggak? M line-nya. Cara buat M line tadi kan mencet ML. Kan? Ya. Ini tuh ada beberapa pilihan nih, justification sama scale kan, ada style. Style itu lebih ribet lagi ntar aja. Jadi kita ada 2 pilihan aja nih yang kita atur, justification sama scale. Di justification itu ada tiga pilihan, ada top, zero sama bottom.
karena kita garis referensinya kan dari as itu gas itu kan di tengah nih. Tergantung juga nih, biasa kalau di ujung kadang asnya itu mentok, jadi biar Asnya di biar pinggir ya? keluar sama tanah orang kadang gitu. Jadi itu Iya. bisa dipakai top atau bottom. Jadi karena nggak ada aturan itu, kita pakai zero aja sekarang nih. Jadi zero itu di tengah. Terus ada lagi scale. Scale itu jarak antar dua garis nih, dua garis ML-nya. Jadi tergantung, misalnya kalau mau buat dinding kan 15. Dinding 15 itu kan cm. Terus kalau misalnya kan jadi 150, ya kan, tulisnya 150. Tapi kan kalau di balok ini kemarin kalau nggak salah tuh 20 kali 40 baloknya. Jadi kita buat yang kelihatan di atasnya itu 20. Jadi di sini tuh injeknya 200 karena sini milimeter. Kan? Ya, terus buatlah kayak gitu. Terus kita langsung ke perpain aja biar soalnya apa? Nanya. Apa? Ya, kenapa? Itu multiline-nya kalau gua bikin satu-satu, nggak menerus gitu kayak yang kopi tadi, kasus kopi tadi. Kasus kopi. Bentar. Satu-satu gimana, maaf? Kan ML nih, kan gini gitu, satu persatu. Iya, kalau udah ngeklik di tujuan akhir ngilang gitu. Iya. AutoCAD versi berapa? 2010. Ganti deh. Kalau gue 2016. Ganti sih solusinya biar nggak terlalu itu banget. Oh iya sih. Kalau 2013 mana? 2014 lah, sama kayak gini. Kalau 2014 sama 2013 nggak tahu deh, belum ngecek lagi. Kalau 16 gimana? Sama. 16 sama kayak gini. Iya, Oke. tadi lu M-line-nya pakai justification apa scale? Dua-duanya dipakai. Jadi Oh, dua-duanya. kan Jadi tadi gua bilang kan buat justification, zero, terus referensinya. scale. Nih gua kasih tahu deh kalau top mana, bottom mana sama zero mana. Nih gua buat garis nih di tengah. Terus lu mau misalnya mau buat justification-nya ada di top. Nih, lu atur nih top nih. Mencet T atau diklik ini. Ini gue mencet T. Ya kan, gue mencet T deh tuh. Kalau misalnya di top, dia bakal sama garis luarnya sama garis yang gue reference, ya kan. Cuman kalau yang zero nih ML, justification terus zero, ini bakal ada di tengah. Gitu. Oh, iya. Kalau misalnya dibuatkan, itu bakal sebaliknya dari yang di top. Nah, gitu. Oh. Gimana Oke, lagi oke. nanya? Saya nanya dong. Apa tuh? Itu kan 20 itu maksudnya 10 ke kanan 10 ke kiri atau 20 ke kanan 20 ke kiri? Di tengah-tengah. Jadi itu kalau tergantung, jadi justification-nya. Jadi kalau misalnya justification-nya di tengah, itu bakal ke kiri 10, ke kanan 10. Oh, oke. Jadi kalau misalnya di top berarti itu habis bakal diklik. semuanya itu dua-duanya 20 ke kanan. Kena ke kanan dan ke kiri. Berarti Iya, abis namanya tadi diklik kayaknya. justification, Gimana? terus Maaf, misalnya kan zero. ulang. Kan tadi udah diklik nih justification-nya yang zero. Terus klik S lagi buat nentuin scale-nya. Mau iya, berapa? buat nentuin scale. Oh, Scale-nya oke. terserah itu mau berapa. Cuman kalau misalnya lu udah atur justification scale-nya 20, AutoCAD tuh bakal ingat itu terakhir diatur tuh 20. Terus kalau lu misalnya mau buat lain lagi, itu nggak perlu lu ML, terus J, terus S, itu udah keinget sama AutoCAD. Jadi kalau misalnya pengaturannya sama, itu tinggal lu buat garis lagi. Nggak usah lu atur-atur ulang dari awal. Oke, lanjut. Terus apa lagi ya kira-kira? Teks mungkin ya. Teks aja ya. Kalau di teks ya. Bentar. Lanjut aja deh ke teks nih. Kalau teks tuh gampang. Bisa pakai mtext, bisa pakai langsung teks. Bedanya mtext sama teks itu mtext bisa ngatur teks secara lebih detail, cuman nggak cepat. Misal lu mau ngatur ini, ngaturnya apa? Misal lu mau buat ini, ya kan? Ya elah. Ini bakal ngatur nih kayak gini. Beda aja lu. Ini ada bisa lu bisa ngatur ukuran apa namanya?
ukuran fontnya berapa diatur di sini. Cuman kadang lu nemuin ukuran fontnya tuh agak ribet. Misal 200. Ini susah nih bakal ngatur di sini. Kalau misalnya lo mau cepat, kadang gue kalau emang lagi cepet-cepet tinggal aja tulis teks, ya kan. Teks lu kira-kira nih bakal garis ke bawah sama garis ke samping nih. Kira-kira aja ukurannya berapa gitu kan. Mau lu kira-kira besarnya segini. Itu bakal kebuat tuh besarnya segitu. Udah, kejadi dah tuh kayak gitu. Coba contohkan. Teks. Terus ke bawah. Misalnya segini maunya, terus ke sana. Udah. Bla bla bla. Kan. Ini ada chat kayaknya saya mau Kok nge-lag sih di gua? Terus apa gitu? Iya, dia munculnya lama banget. Ada garis-garis biru. Maaf tadi saya buka chat nih. Dua garis biru. Kan sih. Dua garis biru. Salahnya Salma siapa nih? Iya. Ada lah, ada. Dia pengen belajar juga sama. Ada deh. Yang Ya, itu fokus deh, aja, yang fokus. Fokus dong. Aduh. Fokus. Yang waktu iot itu. yang belakang. Ya, serius nih. Aduh. Astagfirullahaladzim. Di Oh, iya, mohon maaf. Lanjut. Lanjut. teks sudah ya, teks ya. Terus nih di teks itu kan ada bulat-bulatan sama kotak-kotakannya nih. Ya lu pakai rectangle aja atau lu pakai circle. Ini ada apaan ini garis-garis? Astaga kaget. Dua garis biru. Anjay. Yang bercanda itu sih, ya Allah. Orang serius ya. Ngapa lah biar ada fun-nya lah. Kita belajarnya nggak kayak di kuliah-kuliahan. Aduh, salah sebut. Nggak kayak Mac. Emang Vektor kenapa? Itu jangan basa-basi kayak yang di Kenapa tuh? grup senior. Udah kamu tidur di Pak. Kalau misalnya lihat di area tertentu tuh ada arsiran nih, lu kalau bisa tuh buat teksnya dulu sebelum lu arsir. Jadi gimana caranya? Apa bedanya? Misalnya lu buat teks di sini, itu tadi 360 tuh, salah 360. Itu plus minus apa plus ya? Plus karena di atas dia. Plus, terus tinggal lu buat aja nih circle di tengahnya. Dia ini susah nih nge-reference teks itu dia bakal ke-referensinya ada di ujung. Jadi lu kalau bisa gak usah pakai yang hijau-hijau tuh. Kadang tuh kalau muncul hijau-hijau nih, lu kira-kira aja namanya di mana. Terus kalau misalnya nggak ke tengah ya tinggal pindahin aja. Oh ya, pindahin objek tuh M, move ya. Pencet M, pencet kalau bisa sih lu klik objeknya dulu, lu pilih objek yang mau di move. Terus lu komennya M. Terus nih baru bisa reference point ini. Sekarang nih. Lu tinggal ketengahin aja dia. Bedanya klik objek dulu sama klik objeknya ntar, menurut gue lebih cepat klik objeknya dulu. Soalnya kalau misalnya lo mau M komennya dulu nih, misal M dulu nih, lo harus klik lagi objeknya, terus baru lo spasi lagi. Jadi ada satu step lebih lama lah menurut gue. Terus kalau misalnya lu kasih teks dulu sebelum lu hatch, itu teksnya tuh bakal ke apa ya? Bakal jadi jelas lah. Ini jadi kelihatan nih teksnya. Cuman kalau misalnya lu kasih hatch dulu, maaf. Kalau misalnya lu kasih hatch dulu, itu dia bakal nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan sih, kayak gimana gitu, nyatu gitu kan. Pusing. Tumpuk ya. Apaan? Oh, gitu. Oh, gitu maksudnya. Ya. Tips lah, tips dan trik. Apa? Kenapa, maaf? Itu nggak bisa di bring to front, itu kan ada di belakang kan? Mau di to front juga kayaknya sama sih, Miss. Oke. Ya, kan dia kan karena itu doang. Yep. Oi. Tuh sama Pis. Udah gue bring to front. Kenapa tadi Febri kalau nggak salah yang nanya? Apa Ade tadi yang nanya? Iya, tadi Kenapa tuh? ulang tadi yang bikin lingkaran biar di tengah teks itu gimana? Bikin lingkaran Ulang. di tengah teks. Merekam. Kita kecilin dulu teksnya. Misal
Lo ada teks nih. Terus lo pengen bikin lingkaran kayak ada di sini nih, kayak ini Pak Dodi. Lo mencet C. Ini kan kadang kalau lo mencet teks tuh dia bakal muncul hijau di sini nih. Nama itu reference apa ya namanya? Bentar saya lupa. Oh, snap. Itu snap. Di teks itu nggak bisa di tengah. Jadi lu kira-kira aja tengahnya di mana. Lu teks, lu buat lingkaran sekiranya masuk, ya kan? Terus kalau misalnya dia nggak di tengah, lu tinggal move tadi yang gue bilang. Caranya mencet objeknya terus lu move. Move ini kalau misalnya mau di tengah, ini ada tools lagi nih. Kalau di 2017 ada, cuman kalau di 2010 gue nggak tahu ada apa enggak. Kayaknya ada sih. Ini bakal ada titik kayak tambah di tengah nih. Lu mencet objeknya di pinggir-pinggir, biar kayak trigger lah tuh dia buat alat bantunya, buat alat bantu snapnya. Terus lu tinggal ke tengah nih bisa. Terus lu tinggal pindahin aja ke tengah aja. Tuh. Terus bentar nih, gue lupa ngasih tahu kalau ada namanya tuh F8. Namanya tuh orto apa ya? Bentar saya lihat di sini. ISO draft F8 tuh saya lupa namanya apa. Ada yang ngechat ya? F8 itu apa ya? Orto, ya benar tuh ada si Pak. Teksnya kayak ketiban HCA. Ya, orto. Jadi kalau misalnya lu ortonya lu aktifin, nih misalnya lu buat line. Orto nih ini apa nih gitu. Orto lu aktifin, ini bakal ngunci. Dia cuman ke sudut-sudut tertentu doang. Misalnya bakal cuman vertikal doang sama horizontal doang. Cuman kalau misalnya ortonya lu matiin, itu caranya mencet F8, ortonya lu matiin, itu bakal bebas nih, lu mau kemana sudutnya. Gunanya apa? Gunanya kalau misalnya lu mau buat line lurus kayak gini nih, as kayak gini itu kan guna banget tuh buat lurus. Cuma kalau misalnya lu mau move objek yang kayak gini, misalnya nih objeknya random ada di mana gitu. Misalnya ada di sini. Lu kalau misalnya lurus doang lurus doang, itu gak bisa nih ke sini nih. Karena dia cuman di sudut tertentu, cuman di akses tertentu kan. Jadi makanya itu bisa lu pakai F8 buat ke sudut kemana aja. Maksudnya nggak dikunci lah, bebas gitu. Jadi bisa nih ke sini akhirnya nih. Nyeng. Nah, gitu. Ada satu lagi. Ya buat beberapa laptop tuh mesti pakai FN ya, tahu lah lu. Kalau misalnya ke F8 kan ada dua fungsi di laptopnya, ada buat volume atau buat apalah macam-macam gitu kan. Apalagi ya? Satu lagi mana nih? Ya tuh Bang Wawan nggak join nih Bang Wawan. Sibuk kali. Bang Wawan ya? Iya sibuk. Apa lagi ya? Sibuk, apa sih sibuk? Terus. Astagfirullah, mau ketawa. Nah, ini gue lupa nih. Jadi di pertemuan nih kayak di yang ini. Aduh, kok ganti Sih, Pak, nggak apa-apa. Kayak di sini nih. Ini kan garisnya kan nggak gimana ya? Gak motong nih. Garisnya satu sama lain kan kayak kebuka gitu yang vertikalnya. Kalau misalnya lu buat ML lagi nih, bakal apa namanya, ketutup tuh salah satu garisnya. Bisa pengasarannya beda. Jadi, nah kalau gini kasusnya itu bisa lu pakai trim. Cuma di M-line, di ML itu dia nggak bisa di trim karena dia satu objek. Kalau misalnya lu objek biasa, nih, lu punya objek biasa yang saling nyatu lah, nggak garisnya nggak tutup. Lu mencet trim, ya kan? Trimnya sama kayak extend. Dia jadi butuh reference yang mau dipotong yang di mana. Tapi biar cepat, biar referensinya itu semua garis yang bisa dipotong, lu mencet TR spasi. Ya, jadi lu tinggal bisa motong ke sini gitu kan, bisa dipotong tuh garisnya. Cuma di M-line ini ada dua cara biar lu bisa ngebuka salah satu M-line-nya. Ini kok gue settingannya salah ya? Blok lah. Caranya itu lu bisa lu exploit yang tadi gue jelasin. Jadi kan ini kan nyatu nih.
gue klik satu, klik kedua, dua-duanya klik nih, dua garisnya. Itu lu bisa lu pisahin pakai yang export tadi gue ajarin. Yang gue kasih tahu. Nah, ini bakal jadi les sendiri-sendiri dan itu bakal bisa di frame. Maaf, katanya 2 kali. Nah, terus cara yang lainnya itu bisa dengan cara ngedit M-line-nya. Masalah tuh gue baru tahu juga tuh bisa diedit M-line edit, ML edit nggak masalah teksnya. Nah, ini bakal kebuka ini agak ribet sih. Cuman lu bisa milih lu mau filenya banyak line dan lu pusing sendiri atau lu ngatur agak capek. Di sini sih menurut gue agak capek. Ini misalnya lu bisa open tree. Nah, ini nggak bisa nih, kenapa? Nggak tahu. Nah, ini keuntungannya file line lu gak bakal bisa-pisah dan lu bisa manage lebih gampang menurut gue kadang. Kalau lagi lu buru-buru ya lu ekspor aja. Temen line lu bakal hancur-hancuran. Nah, gimana tadi? Ulang. Jadi tuh ini ketutupan ya, maaf ya. Jadi tuh bisa, kalau misalnya lu punya banyak waktu, lu bisa lah tuh satu-satu kayak gitu. Ini ML edit, ada komanya tuh ML edit. Lihat tadi ML sama edit gitu. Ya kan, di spasi ini ada banyak pilihan nih, lu mau kayak gimana diaturnya. Salah tadi gua. Berbagai macam lah gini, gue belum coba semua sih, baru coba yang open tree nih. Open tree, terus lu pilih ML-nya nih, ML yang mau lu motong gimana? Misalnya di sini, terus mau motong di sini. Itu, lu coba-coba aja sih, kalau nggak bisa lu coba lagi. Siap. Sip. Ini yang tanyakan, di-export dulu apa gimana Nyit? Pakai cara seenak dan secepat kalian aja. Nanti kalau ujian ya, kalau merasa lebih cepat pakai yang lain ya silakan, atau pakai cara lain silakan aja. Yang penting nggak bikin kalian ribet atau pusing. Joki kayaknya. Pertama belajar AutoCAD tuh nggak pakai M-line. Jadi gue pertama belajar AutoCAD tuh bikin dinding pakai offset, itu lama satu-satu. Cuman kalau misalnya lu bisa kayak kalian lebih bisa kayak gitu, bisa pakai offset. Caranya gimana? Caranya tuh ini ada namanya, ada S-nya kan. Terus lu butuh tembok yang 150, ya kan? Tebalnya. Lu bisa offset ke misalnya kan ini kan di tengah nih. Berarti lu mesti offset setengah dong, 75. 75 ke kanan, 75 ke kiri. Nah, ini satu persatu lu kayak gini, di setiap garis tuh kayak gini. Ini bakal pusingnya kenapa? Bakal banyak garis, lu bakal offsetnya ke sana sini, itu menurut gua. Cuman biar GC ini bisa pakai ML. Cuma ada kesulitannya masing-masing lah. Tuh, enaknya gimana aja. Pakai AutoCAD tuh sesuai penggunanya, enaknya gimana. Oke, Bos. Bos, gimana lagi ya, Bos? Gua nggak jadi. Potongan kali ya? Apa ntar dulu? Yit, mau nanya Yit. Oh iya, apa tuh? Soal extend itu gimana tadi ya? Extend lupa biar langsung nyatu gitu. Buat manjangin line. Jadi manjangin line ke objek lain yang ada di depan dia. Misal, lu punya garis kayak gini misal. Garis kayak tangga lah, kita bikin tangga ya. Misal bikin garis acak dulu nih kayak gini nih. Terus lu pengen bikin garisnya sesuai sama gitu misalnya, atau mau dipanjangin lah seenggaknya. Bisa lu pakai extend, lu bikin garis 3 lurus lagi di depannya. 3 lurus bisa maksudnya. Seenggaknya bisa dia tabrakin lah. Nah, F8 mana? F8. Abis update BIOS jadi akhirnya bisa langsung F8. Misalnya lo EX nih. EX itu yang tadi gue bilang, EX itu perlu reference point. Misalnya perlu objek yang bisa ditabrakin tuh yang mana. Misalnya lo pilih ini. Atau lo bisa EX spasi, jadi dilengkapin. Jadi AutoCAD bakal nganggap semua objek yang bisa ditabrak itu dipanjangin. Misalnya lainnya dipanjangin itu jadi panjang. Gimana ya? Nih, langsung contoh aja nih. Misalnya gue tadi X spasi, terus lu bakal milih misalnya ini karena gak bisa nabrak, ini dia gak bisa maju, dan gue jelasin lagi nih
apa bedanya AX spasi 2 kali sama AX harus pilih reference point. Dari offset, gak usah dulu 200 lah ya. Masih lah 200. Misalnya, lu mau lihat dulu. Misal lu mau manjanginnya ke sini dan nggak mau manjanginnya ke sini, lu bisa pakai X yang bisa di reference pointnya tadi. Ya bukan reference ya, bacanya apa ini? Misalnya objek lah bacanya. Objeknya yang mau bisa ditarakin misal dia. Jadi pas lu milih dia, ini bakal biru nih. Lu nabrak dia bakal ngelewatin ini. Coba kalau misalnya lu spasi 2 kali, bakal semua yang bisa dia tabrakin tuh bakal nabrak jadi ke sini. Dan dia nggak kasih tuh, nggak ngelewatin. Tapi lu bisa aja sih 2 kali gini kan nabrak selanjutnya. Yang gitu lah. Apakah ada lagi? Ya, mantap. Apakah Anda mau potongan-potongan dan gambar detail yang harus sesuai sama apa namanya? Diproyeksiin? Nanti tuh ukurannya gimana sih, Bang? Gimana? Yang sesuai kitanya itu ukuran. Gimana? Ukurannya ya. Kan si Ukuran apa bapaknya itu? itu ukurannya gitu kan. Nah, nanti kita kan beda-beda gitu kan ukurannya yang pakai itu gimana sih ngatur ukurannya berdua? Beda tuh ini yang beda kan yang beda kan yang dikasih X, yang dikasih X-nya itu tuh. Biasanya yang beda ini nih dia nih ketebalan balok ini. Ketebalan baloknya dia beda. Di sini jadi ngaturnya. Jadi ngaturnya tuh di M line. Misal lu dikasih gua bukain folder aja lah ya. Folder tugasnya Pak Dodi. Mana ya? Gamtek sama ada di tugas 6 kah? Saya nggak tahu. What is this? Oh shit. Oh tidak. Oh tidak. Aku SIM. Aku nggak mau bagi-bagi yang memalukan lah. Aduh ketahuan. Nggak kelihatan kok, nggak kelihatan. I'm SIM. Pasti gue nggak lihat sih. Gila gue sih masuk Bentar lagi. ya, masih ada garis-garisnya belum muncul. Nih. Tadi apa nanyanya yang dirubahnya itu yang mana? Tergantung sama tugasnya nih. Misalnya kita baca dulu nih. Ukuran denah sesuai jarak antar kolom seperti tugas 1. Tugas 1 berarti yang kemarin. Tugas 1. Bentar nih. Ini seharusnya tugas sebelumnya bukan tugas 1 kayaknya sih. Biasanya tuh yang dirubah nih ukuran denah sesuai jarak antar kolom bla 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 dirubah 450 jadi 4x. 450 tuh yang ini nih kalau nggak salah. Yang atas apa yang bawah ya? Maksudnya yang ini 450 kan dia kan 450 nih dirubah jadi 4xxx. Jadi ini X-nya itu terakhir. Iya, terakhir angka NIM. Jadi 450 misal NIM lu 52 jadi 452. Ini dia dalam 1 meter. 52. Terus ini balok nih, baloknya yang dirubah. Jadi kan misalnya tadi balok originalnya itu dia 20. Terus di sini dirubah nih 20, ini ada komanya nih jangan lupa nih. Koma berapa misalnya 2. Dicek sama dia ketahuan seperti itu. Ada yang salah. Ada yang trader. Cepet juga dia meriksanya. Liar ya. Liar dulu. Terus apa ya? Mau bikin ini nih gambar nampang pembesian. Gimana nih? Ntar ada di UAS. Nggak tahu. 90 menit banyak nggak ya? Nggak tahu 90 menit sebanyak apa. Takut banget gue. Ya Allah. Kemarin tuh lu pada komputer Gak dia tuh bantuin nih. sampai denah doang kan kemarin denah tampak kalau nggak salah komputer. Iya, komputer tuh cuma denah rumah sederhana. Denah bisa nggak kira-kira 2 jam ya? Denah mah insya Allah. Tapi yang ini apa nih pembesian naon penolakan alat
Mungkin ini nih, mungkin antara penumpang pembesian balok atau lu kolom tuh berarti lurus nih berdiri. Lu ngikutin gambarnya aja sih, ngikutin gambar yang ada di dia gitu, terus lu rubah ukurannya. Ini tuh detailnya nih yang Aduh ada ya Allah, tetap yang ada kata di dalam ngerti, dia. Bang. Ntar UAS kita ini sih nge-zoom. Gimana? Nge-zoom. Gak bisa deh kayaknya. Lu kalau punya dual screen lu nge-zoom enak. Iya. Kalau lu punya dual Screen. dual layar maksudnya, dual layar gitu. Lu bisa ngeliat zoom gua sama lu bisa ngerjain tuh. Di HP, zoomnya di HP. Iya, susah ngeliatnya. dari pusing kecil. Nyit, mau nanya, Nyit. Oi, apa? Yang dimensi itu, dimensi 1:10 kok. Lihat punya file-file orang sama ya, nggak berubah ukurannya. Maksudnya gimana? Maaf. Jadi gini nih, kayak gue jelasin lagi. Misal Dena 1:100, dilihat gambarnya sama. Nih ya, bentar nih. Gue buka dulu file gue yang kemarin, gue nggak tahu file gue di mana. Tugas 7. Pengukuran tugas 7, ada tugas Said, mana tugas Said Akbar. Ini bukan yang pengen gue contohin. Banyak amat namanya tadi. Ini dia. Tadi banyak ya namanya ya. Aduh, itu ngumpulin kan. Itu kan gue yang ngirimin ke Badodi. Oh iya. Mau yang ini tugas 6 deh. Yang pengen gue ceritain kalau nggak salah tugas 6 deh. Aduh, mana ya? Jadi yang gak beda tuh gambarnya tuh sama aja. Ini tuh sama, ini tuh sama, gak berubah gitu dimensinya gitu. Gitu deh. Iya. Jadi ada dua tipe lu mau nge-scale cop-nya atau lu mau nge-scale objeknya. Kadang gue kalau nggak mampu yang gue tinggal bikin cop-nya. Misalnya gue udah tahu nih cop-nya berapa nih. Cop ini tuh cop A3 kalau nggak salah. Jadi cop A3 tuh 27,9 atau 27,9 ya, gue rada lupa. 27,9 tab 442. Ini tuh ukuran satu kertas. Biasanya gue di waktu SMK gue kayak gini, cuman ada aliran lain lah. Siapa alirannya beda tuh Siapa. Misalnya gini gue. Aliran nge-scale. ada berbagai cara buat nge-scalain. Jadi lu nge-scalain cop lu. Ini cop nih namanya. Ini tuh cop sesuai ukuran kertas. Jadi lu bisa nge-scale cop lu, misal nge-scale kali 100. Ini lu objek yang lu masukin ke sini itu bakal udah 1:100. Terus misalnya lu kali scale objeknya tuh 50, lu objek yang lu masukin ke sini, kan pindah kan sesuai sama kotak ini nih, bakal 1:50. Dan ini kecil, ini 1:10. Itu. Cuman kalau lu mau nge-scale objeknya, sebelum lu scale biasa lu harus blok dulu. Kalau blok tuh jadi 1. Jadi kalau misalnya lu gue bedain deh sekarang nih, biar agak rumit sih, cuman lihatin aja ya. Rumit ya, advance. Sedikit doang. Cuman biar inget, biar nggak lupa. Misal nih, lo belum mau nge-scale dia, mau nge-scale objeknya, tapi lo nggak lu blok dulu. Jadi lo langsung kayak nge-scale 1:1 kan jadi 0,001 kalau nggak salah. Kan lo dimensi yang udah lu atur dia bakal gede banget, bakal besar. Karena dimensi itu diatur dari dim linear. Dim linear tuh kalau lu scale nggak ngikutin, dia ukurannya jadi bakal lebih kecil. Tapi kalau misalnya lu blok dulu, misal yang di sebelah sini yang gue blok dulu, ini udah ada tuh yang di blok. Bentar ya. Misal nih udah di blok nih, lu scale. Jangan lu misalnya nge-scale 0,001, itu tuh bakal jadi dia bakal jadi ngikut. Ya. Gimana cara nge-scale-nya? Nge-scale tuh SC. Jadi pakai SC. Bentar gue ngajarin gimana ya. Jadi tuh scale tuh pakai kelipatan. Misal lu pengen berapa kali lipat, dia lebih besar. Misal 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat.
agak pusing sih kadang tuh kalau misalnya mesti ngecilin. Makanya tuh gue gedein aja nih kop yang udah kecil. Misalnya gue buatin lagi nih ukurannya tadi berapa ya? Bikin lagi lah. Rectangle. Ini kecilin dulu. Scale 0,0, 0,0, 1. Kalau satu misalnya kalau nggak salah ya. Ini misalnya lu buat 29,7 dan ini tuh 42. Ini tuh 4. Berarti gue salah. Berarti nolnya kebanyakan. Gue insert lagi deh. Lagi, balok lagi. Ada yang baru masuk tuh. Roshid. Ganti nama deh. Asmit. Berarti tadi gue nolnya kebanyakan. SC 0,01. Ini dimasukin ke sini. Jadi yang dirubah tuh yang kayak kenapa itu saya kalau sudah berubah. F8 mana ya? F8. Ini yang dimasukin ke sini tuh bakal jadi 1:100. Tuh, terus kalau misalnya lu mau ada update lagi nih. Jadi dia tuh nggak kerubah scale-nya. Kalau lu mau si dia yang sedang di sini, lu pengen ke sini nih ke dia. Ke situlah. Gimana sih ngomongnya? Blok apaan aja dah. Ya kan? Terus lu misalnya scale ini kan 1:10 nih. Ini 0,1 kan. Nah, enaknya di sini dia garis itunya bakal rata, bakal kayak salah baca lagi, maaf. F8 mana ya? Bakal kayak rata lah kopnya. Nah, contoh ini 1:10. Kau masih bingung nggak? Kalau ada yang bingung tanya lagi aja. Aku bingung sih. Apa tuh? Bingungnya di mana coba? Sayed. Aku bingung tapi nggak tahu bingungnya dari mana gitu. Pas di scale. Ini kita ngerjainnya tuh benar-benar dari nol semua, dari ngerjain itu semua, nggak kayak waktu tugas awal itu udah dapet file dari bapaknya. Gimana tugas awal kan? Oh, tugas awal udah ada itunya ya? Gue nggak tahu kan dari Pak Dodi gitu. Tugas-tugas kemarin tuh nggak ada itu manual semua. Tugas-tugas kemarin tinggal nge-stress doang kan. Ini mungkin tujuannya buat kenalin dulu lah sama Toket. Terus makin lama makin bisa lah dikit-dikit kita dikasih tugas yang ini yang itu. Yang pertama tuh udah ada itunya kan, gambarnya lu tinggal nge-stress doang. Iya. Ya kayaknya sih nggak kayak gitu kan sih dari awal mungkin. Jadi apa tadi yang masih bingung yang mana? Yang di scale masih bingung. Gue yang scale tuh loh, itu kata lu yang kelipatan maksudnya gimana? Jadi itu nge-scale, jadi itu misal nih. Gimana ya ngomongnya? Memang lanjut yang ini, yang buat UAS. Gambarnya macet yang buat UAS mungkin ada potongan nih, ada detail dikit mungkin. Cuma kalau Dina doang ya alhamdulillah lah. Menurut gue lumayan gampang Dina doang mah. Ya amin deh Dina aja tuh. Dina aja. Lagi masih. Kalau lomba berapa ya? Buat lomba kayaknya sampai selesai deh. Cuma gue nggak tahu berapa jam waktunya. Sampai detail banget. Lanjut ke buat UAS. Ini Sarimin siapa sih? Nggak tahu, saya belum lihat. Coba lihat ngintip. Cita-cita. IP ini siapa IP? Agak nge-lag videonya. LP itu si Salma. Dia Linkin Park, dia suka Linkin Park. Ini macet itunya apa gue yang nge-lag nih? Emang nge-lag? Kalian pada nge-lag nggak? Mau nanya dong. Yo, apa tuh? Iya. Yang nge-lag. Emang. Mau nanya ini Maktur. Ada nih. habis loh di sini. Apa tabelnya ditulis apa bentuk Excel itu yang dikirim? Tulis.
Ditulis serius. Tulis, tetap tulis ya. Iya. Tulis. File Excel di-upload nggak? Kenapa? Enggak. File Excel di-upload nggak? Apa deh? Ngomong apa deh? Nulis lah. Suaranya Adi slow. Excelnya nggak diupload. Ngelik ya? Serius ditulis pakai tangan? Iya. 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 Besok ya. Excelnya nggak Aduh. diupload kan, Ra? Ran? Kak Ran? Enggak, gua Excelnya gak gua upload. Enggak. Gue tulis. PDF doang. Yoi. Kalau Excel Nanti jadiin slow motion PDF boleh nggak sih? Apa? Nggak tahu lah. Ra ngerti aku, Mas. Oh, oke Mbak. Jual. Yoi, selanjutnya. Iya, guys. Madet nggak sih? Bahas Mektur. Bahas Mektur. Itu emang diem, It. Kayaknya dia nge-lag dah. Videonya berhenti. Halo. Halo, ada suara nggak? Assalamualaikum. Iya, ada. Ada, tapi Ada, like, tapi diem. Halo, masih, aduh, nge-lag nggak ya? Masih nge-lag kah? Masih. Masih. Suaranya nge-lag apa gimana? Enggak. Layarnya. Videonya, share Layarnya. screen-nya. Layarnya nggak ada. Muhammad Syed Akbar. Nge-lag. Layarnya Ada diem. tapi nge-lag. Freeze. Gimana caranya? Gue nge-share screen. Masih? Please. Masih nggak? Masih. Masih patah-patah? Enggak. Udah nggak? Iya, udah. Ini masih mau lanjut apa gimana nih? Lanjut aja. Lanjut. Apa Ngomong sih Mektur yang dulu, ganti subjek. tulangan apa? Apa tulangan? Tulangan Penulangan. itu Mm-mm. jadi itu di dalam balok tuh ada tulangannya tuh, di dalam kolam ada tulangannya ya kan, di dalam tubuh juga ada Yes, tulangnya betul. ya kan. Iya. Gimana cara bikinnya? Itu yang di gambar penampang pembersihan portal ASD. Berarti misalnya yang mau di gambar penampang itu yang ASD nih. Caranya gimana? Caranya Anda tinggal, ini kan AC dimatiin. Caranya Anda ngambil garis ASD, ya kan? Terus Anda copy kemana tahu, terserah. Kalau Anda copy misalnya ke sini. Terus Anda tuh harus tahu bagian-bagian balok tuh ada apa aja. Tapi bisa dilihat lah di tugasnya. Bentar, saya sharing di screen lagi. Anda bisa lihat lah di sini nih. Di sini tuh di bagian ini tuh ada dia tuh kolom di bagian A tengah sini nih. Maaf saya ulang lagi. Saya ngambil cuma satu. Jadi bisa ngambil misalnya ini ngambil ini diambil di setiap as yang berkaitan lah ya. Yang nabrak-nabrak. Kita biar ke sini. Kemana yang enak? Ke sini, ya kan? Terus di gambar ini tuh dia ada kolom di setiap titiknya nih, ada 1, 2, 3 tuh ada kolom tuh. Ya kan, kolomnya tuh berapa, lihat tuh 200 kali 200. Ya. Jadi kita ngerjainnya pertama baloknya dulu aja. Baloknya itu perannya, karena kan nggak kepotong tuh, dia kolomnya kan motong-motong, ntar bisa di copy ke atas, copy ke bawah, tinggal copy berikutnya. Yang paling utama tuh kayaknya nih baloknya dulu nih. Baloknya tuh 200 kali 400, kita ikutin aja ya, nggak usah ikutin perubahanin dulu. Misal itu berapa? 200 kali 400. Ini bagian samping yang kelihatan. Nah, bagian sampingnya kan 400 nih. Jadi Anda tinggal 400 tambah 400. Kegedean. Lupa saya tadinya apa gitu. 40. Saya suara lu jauh deh, saya. Iya, nggak kedengeran. Orangnya juga jauh tapi.
kali 40. Ini lu tinggal di move ke sini misalnya nih. Maaf, lihat lagi, maaf. Ih, bentar, nggak kedengeran. Halo. Assalamualaikum. Nah. Balik lagi. Ini lu buat rectangle 400 kali 400. Kenapa? Karena ini tinggal bisa di stretch nih, tinggal lu pilih, tinggal lu panjang-panjangin sampai ujung. Jangan otonya nyalain biar dia lurus. Aduh, maaf getar-getar. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini kan, jadilah tuh kotak yang baloknya. Terus di dalam balok ini itu tuh ada beam yang ngadep ke depan. Ini kan ngadepnya ke samping nih. Ini beam yang ngadep ke depan tuh yang sebelah sini nih. Kelihatan nggak? Itu beam-beamnya yang ada di depan, yang ada di bagian, kita lihat gambarnya. Yang ada di bagian sini, yang ini kan yang kita gambarin tuh yang asli nih, yang ngadep ke sana, ya kan, dipotong. Terus ini ada beam yang ngadep ke sini, ya kan? Itu tuh ukurannya. Tadi ukurannya 20 kali 40, tinggal bikin aja. 20 tahap 40, bukan 20, bener deh, 20 tahap 40. Terus kena, iya kan ya? Ya. Lag nggak sih layarnya? Jalannya pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan. Ini kenapa dia nggak 40? Tadi buat lagi yang ke depannya itu, ntar saya tag, terus 420 tab 40. Ini buat beam yang ada ke depan. Jangan ada di sebelah sini, kalau tidak salah. Dia sesuai garis as, jadi ini tinggal diketengahin. Dan yang ini tinggal dipanjangin lagi. Dan yang ini bisa di copy ke setiap garis-garis as. Karena di setiap garis-garis as itu ada beam lagi yang saling berapa bilangnya. Aduh, saya nggak tahu bahasa kerennya. Itulah namanya. Terus yang ada di sini tuh apa nih? Yang ada yang garis di bawah. Aduh, bilangnya apa ya? Bilangnya itu ini tuh garis yang ada di dalam tuh, yang kecil. Ini tuh slab itu kayak lantai lah. Jadi itu biasanya tebelnya itu dia 12. Kalau misalnya nggak dikasih tahu tebelnya berapa, Anda bisa ngasal aja nembak. The art of nembak. Ini nih tadi yang gua kasih tahu explode. Kalau ini kan satu objek nih, lo nggak bisa nge-explode, nggak bisa offset ke bawah, lo bisa di explode. Bisa mencet offset, terus lo bisa mencet 12. Tinggal ke bawah nih. Ini kan lebih itu dia. Lo bisa pakai tadi yang trim di trim TR. gini TR. Oke. Gini jadi tuh dia. Oke. Itu lu masih pakai mm ya ukuran satuan? Ini cm. Tadi kan gue beda file nih. Ini file yang ada gambar gua cm. Kalau file yang tadi mm ya. Terus berarti sebenarnya kalau misalkan kita mau juga nggak masalah kan? Nggak masalah, cuman jangan salah aja masukinnya. Iya. Oke. Terus apa lagi? Di sini tuh ada pembesiannya nih yang penting. Pembesiannya itu dia ukurannya kalau misalnya sesuai ukuran baca tuh, gua nggak tahu. Nggak baca, lupa. Kalau biasanya sih itu tebalnya itu dari selimut betonnya sekitar 2,5 kalau nggak salah. Jadi offset aja 2,5 di setiap ujung-ujungnya lah sebutnya. Ini kayak export. Jadi offset 2,5 tadi ya. Ada salah.
Chat. Nah, like but di join dulu aja ya biar sekali offset. Oh, jadi maksud Siva itu adalah tadi kan diekspor tuh. Tapi pas kalau misalnya mau bikin apa namanya? Mau bikin tulangan bisa sekali offset. Caranya tuh yang udah ke explode bisa lu join lagi. Bisa lu pakai komennya J join. Jadi yang udah bisa nih bisa nyambung lagi yang udah bisa. Misalnya offset 2, kok pada sepi ya? Apakah gua sendiri di sini atau? Enggak kok ada. Nah, oke. Ini 2,5 dulu. Offset 2,5. 2,5 cm. Jadi satu klik lah tuh ya. Ini tulangannya nih, ini bisa ganti. Misalnya kalau kita nggak ada, kita bikin lagi. Oh, ada deh. Ini kan file yang beda ya. Kita ganti ini tuh misalnya adalah tulangan, mana tulangan pembesian. Terus di dalam pembesian ini itu ada tebal besinya tuh berapa tergantung dari speknya berapa. Kalau nggak ada udah nembak aja bang, kita bikinnya 8 offset 8 cm apa 8 mili ya kalau tulangan kayak mili deh 0,8. Itu yang hijau yang paling pojok itu kenapa nggak dihapus? Yang mana tuh? Yang itu tuh. Yang ini. Horizontal. Horizontal ini biru. Bukan. Itu yang Mana? ini. Yang Aduh ini. gimana gue? Iya. Ya yang itu. Ya, itu lupa. Nah iya, itu. Sebenarnya ada garis yang nyatu nih. Kalau misalnya pengen dirapiin ya bisa aja diekspor. Terus tinggal hapus aja nih individual item yang tidak berguna. Terus tadi pembesian ada tabelnya. Jadi misalnya mau di offset itu ada 0,8. Offsetnya kok tidak ya? Offset 0,8. Kita offsetkan saja. Ini tebalnya. Seharusnya nggak kayak gini, seharusnya nggak nyatu. Itu emang ada ukurannya atau gimana? Kenapa? Emang ada ukurannya atau lu Emang ada ukurannya, cuman kalau nggak dikasih tahu pakai aja 0,8 itu besi standarnya lah. Oh. Seharusnya kalau 0,8 itu apa tuh? senti. Itu mili. Ini kan senti ya. Terus gue rubah 0,8 karena dia itu senti dirubah ke mili jadi 0,8. Oke. Terusnya itu bentuknya nggak nyatu kayak gini nih karena dia tuh kan panjang terus ada bengkokannya ya kan. Lihat aja sesuai sama ini ntar kita rubah nih. Ini bengkokannya panjang atau enggak kalau lebih jelas lihat aja nanti di Google bentukan tulangan gimana. Seharusnya nggak nyatu kayak gini. Ini biar cepat aja offsetnya ada 0,8. Misal kita buat udah pada ngantuk ya. Misal kita buat ini tuh motong. Ya ngantuk nih. Mau antar dulu aja nih. Enggak, jangan sekarang aja. Mendingan lanjut lagi nanti. Besok lagi Besok lagi aja. Gak overload kan. Maksudnya besok lagi. Sekarang beresin. Besok pasti lagi biar lancar. Uang gitu. Bisa iya. aja. Ya udah. Lupa masih abu-abu. Masih abu-abu. Tapi nggak apa-apa sekarang dulu. Jadi bisa tinggal ngulang doang gitu loh. Besok ngulang. So, tinggal nanya aja yang masih nggak itu ya. Ini Anda. Iya benar. Coba. Oke lanjut aja nih. Kalau Anda ada channel ini, oke deh. Ini tuh seharusnya dipotong karena tidak ada. Saya aturannya kurang ini. Aturannya ada di presentasi Pak Dodi. Cuman saya tidak tahu tempe. Kita ngeliat aja lah dari gambarnya, nembak aja. Tadi yang di ujung gimana kalau sambungan ujung? Sambungan ujung saya tidak mengetahui sambungannya gimana. Jadi belok ada di bawah. Ini balok itu buat apa sih yang tadi lu tunjuk? Balok yang mana? Yang tadi lu tunjuk. Mana ini? Nih, yang aneh sendiri nih, yang di samping nih loh.
Ini. Bukan yang tadi, samping kanan. Ini. Yes. Ini tuh biasa buat sip, tau nggak sip? Apa sih namanya tuh dia? Kanopi buat jendela biasanya. Jadi ada jendela nih, ada yang buat jendelanya nggak ke airan kan, bisa pakai kanopi. Oh, iya Entah kanopi, entah bukan, tapi entahlah. Kita punya pendapat. Emang ini tulangan di mana sih? Kolom kan ceritanya? Ini ceritanya kolom kan? Yang mana? Yang gambar ini? Gambar ini tuh balok, ini tuh kolom di sini. Iya, maksud gue itu. Ini kolom. Oke. Nah ini tuh slab. Dan ini tuh dan ini tuh ya slab. Dan ini tuh nih lihat-lihat nih, kalau misalnya ada lagi kan di gambar detailnya mah kalau nggak salah ada itunya lagi tuh, ada besinya lagi di sini nih, ada binnya lagi di sini. Nah itu bakal lu ada ini, karena gua nggak detail, cuman gua ngambil garis as gua kasih gituan, dan ya udah. Apa tadi belok di sini tuh belok caranya gimana ya? Caranya saya agak bingung kalau saya belok ini. Kalau nggak salah belok itu antara 45 itu 45. Cara ya. Jadi tuh di line itu ada buat sudut juga. Ini kan lu buat input panjang nih. Misalnya input 200 tadi udah gua contohin ya. Terus kalau misalnya lu mau input sudut, itu lu bisa pakai tab nih. Ada sudut nih 0,00 derajat. Lu misalnya mau sudutnya 45 kan. Itu ke atas tuh. Terus kalau misalnya lu mau buat di sini 45-nya ke arah kiri, itu lu bisa pakai minus 45. Balik saya. Aduh, gimana ya? Di mirror aja lah. Tab 45. Bisa dari sini tuh di mirror. Jadi sudutnya ini ada 45 ya kan. Terus kalau macam tuh di sini kita bisa pakai ml. Terus scale-nya bisa kita pakai 0,8. Kita bisa pakai ke sana sini maksudnya. Nah, kita bisa trim, bisa tutup lagi di sini. Terus kita bisa explode karena dia nyatu, baru kita bisa trim di sini. Kan, terus ini di sini, terus ini di sini. Di sini kita pakai match layer, namanya ada MA buat. Jadi ini kan layarnya beda nih, layarnya itu layar 0 yang nggak bisa dihapus. Jadi lu kalau misalnya mau pakai layar yang warna merah nih, pembesian nih, lu bisa pakai MA dari sini, atau lu bisa ngatur dari sini. Ada dua cara. Lu bisa ngatur klik yang mau dirubah ke apa, MA, terus di sini. Bisa juga dari sini ke sini diganti pembesian. Cuma kalau layarnya ada ribuan, bakal pusing nih, kayak milih-milih di sini. Jadi lu bisa pakai MA, itu fungsinya MA. Oke. Terus ada lagi, itu adalah buat fillet. Fillet itu gimana jelasinnya? Fillet itu ujungnya. Jadi dia buat nyatuin sudut. Jadi sudutnya tuh ujungnya ini bisa disatuin, lu bisa disetel radiusnya tuh berapa. Radius tuh lingkaran bengkokan besiannya. Ini gue masih nggak terlalu ngerti sih bengkokan radiusnya itu. Kalau di BIM gampang, cuma kalau di sini lu ngatur lagi agak pusing. Misalnya F tuh fillet kan. F lu bisa ngatur radius mencet R. Terus radiusnya tuh misal lu bisa buat 5. Tadi kan kalau radiusnya 0 kan sudutnya nggak ada nih, kayak lancip aja. Terus kalau misalnya 5, gedean 5. F, R, tuh. Kalau misalnya 1 tuh bengkok dia, ya kan. Jadi itu kayak radius lingkaran lah. F, R, 0, misalnya 8. Ini gue nggak tahu cara bener-bener pasnya gimana sih. Jadi gue cuman nyoba-nyoba aja. Nih atas sama bawah nih, yang dalam sama luar tuh beda. Misalnya lu buat 0,8 lagi. Menurut gue sih kelihatannya aneh nih, nggak kalau bener-bener kayak besi yang belok ya kan. Lu coba aja misalnya 0,4. F 0,4 gitu kan. Nah udah kayak gitu. Terus yang sebelah sini itu apa ya tadi ya? Dia bengkoknya agak ke atas. Berarti dia yang ini tuh agak ke bawah nih. Ada kolom lagi. Kita buat kolomnya dulu. Ini 20 kali 20. Kita buat di sini.
karena ini nggak ditentuin, karena itu bisa kelihatan ini tuh tanpa batas nih, ada logo, bukan logo, simbol ini tuh kayak simbol kepotong, jadi panjangnya itu nggak benar-benar segini dan tidak dihitung. Jadi misal kita buat ke sini, ini kita bisa export dan kita bisa trim di atasnya. Nah, terus kita buat simbol lagi aja, simbolnya masalah. Misal F8 mana? F8 kita buat segitiga. Nah, kita mirror udah jadi belum tadi? Ini bisa di mirror, jadi bisa sama dia. Sama yang sisi satunya. Nah, terus ini kita bisa mirror lagi sebelah sini. Nah, kita bisa mirror lagi sebelah sini. Nah, sini kita hapus bagian sini, sebelah sini kita di mirror. Dan jadilah seperti begindang. Dan ini biasanya di layar yang beda lagi, cuman di sini masukin di apa namanya, di dimensi kayak gini. Ada simbolnya macam nih, ini tidak terpotong maksudnya. Terus kalau udah kayak gini bisa mirrorin ke bawah, bisa kita tak pindahkan ke bawah sini, gitu caranya. Mencet sini saya ini kan udah ada di bawah tuh. Terus tadi apa, ini karena ada besi yang agak ke bawah, jadi bisa kita stretch ke bawah. Maaf, kita bisa stretch ke bawah. Caranya itu bawain aja. Harusnya sih ada hitung-hitungannya ya, cuman kalau itu mungkin nggak terlalu detail lah untuk saat ini. Mungkin aku sih tak tahu. Kita buat rectangle lagi. Ini kita mirror, kita copy saja lah yang bagian ini. Kita delete. Ini ke ini ya. Deketan ya. Kita bisa fillet pakai fillet tadi, ya. Ini fillet ini. Ini sama ini ya. Ini sama ini dan ini sama ini. F0,8. Kita fillet ke bagian F0,8. 0,4. F, oh ya, radius 0,8. Udah ini. Terus dia itu besinya gitulah, ngatur besinya. Ada tanyain nggak nih ngatur besi gitu kan tuh? Maka tadi lah. Gue liar. Ada. Gue liar tahu. Ya, Banyak banget. Suara lu kecil lagi. Ini nggak tahu nih bener-bener didetailin nggak nih besinya. Kalau didetailin kayak gini, cuman kalau nggak didetailin garis aja, tinggal di offset, tinggal belokin, udah jadi. Cuma pas gue bikin kayak gini, terus ada contoh Badodi itu yang detail, dia jadi besi ukuran tebal dari besinya tuh kelihatan. Makanya gue pengen gue benerin waktu itu. Nah ini nggak detail nih, seharusnya ada yang detailnya. Itu detailnya kayak gitu tuh? Atau itu nggak detail? Detailnya nggak detail. Detailnya tuh yang tadi yang ada, yang besinya kelihatan. Ini tebal besinya tuh kelihatan. Alright. Gimana nih? Masih kayaknya udah pada. Besok lagi. Besok lagi aja lah ya. Besok lagi. Besok lagi ya udah. Tapi iya. Ulangin lagi yang ini. Yang di bagian besi nih. Iya. Udah. Oke, ya udah. Kita. Makasih loh Said, makasih banget. Makasih ya Said. Sama-sama. Kirimin filenya ya. Ya, itu Maker juga dong. Kirimin file cat-nya. File cat. Sama recording ini. Sama recording ini. Oke. Itu Udah, Tekton jadinya gue kapan ya. sih bosnya? Apa ada yang mau ditanyain nggak sebelum gue end nih? Udah.
Udahlah, Pokoknya cukup. doain Udah lah kita ya. bisa sebagai murid. Paling tuh fokus 45 menitan. Jadi kalau sudah lewat itu udah capek. Udah ya. Yes. Ya, Iya. thanks. Gue N nih. Oke, makasih. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih sih, Pak.